pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Kita mau masuk ke dalam ibadah kita, tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu teduh. Mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Mari kita fokuskan pikiran kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Menjawab sama Tuhan kalau ada kesalahan dan dosa yang tidak berkenan, dan pada pagi hari ini ibadah kita dapat memperbaiki. Amin. Panggilan berbakti kita diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba-dombaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita angkat pujian, sujud di atas. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti Bapa-Mu, ku tandai
Tuhan Yesus, mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami semua untuk bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan kasih, untuk kesehatan yang Tuhan beri untuk kami. Bapak mengucap syukur, Tuhan berkati sekarang kami yang beribadah, berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, supaya ibadahnya berjalan dengan baik. Biar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, Bapak, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, kami percaya urapan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, berkati sekitar pendeta dulu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati ya, tutup bungkus dia dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak, supaya apa yang dia sampaikan dapat menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapak, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa ya. Amin. Kita akan menaikkan pujian kita percaya Tuhan selalu menuntun hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kita akan naikkan pujian dari nyanyian pujian nomor 156, Tuhan menuntun hidupku. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berikan persembahan dan persepuluhan kita. Jemaat silakan menyiapkan persembahan dan persepuluhannya. Sambil lagu ini dinyanyikan, jemaat silakan dipersiapkan untuk memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian, hitunglah berkatmu.
berkati persembahan ini, supaya persembahan ini dapat membangun kerajaan tempat ini ya Bapak. Berkati juga untuk tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum memberi ya Tuhan. Berarti apapun yang dilakukan, baik pekerjaan dan usaha, Kau selalu jadikan jemaat-Mu ini berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya. Amin. Mari kita akan nyanyi doa lagi kita, berkati persembahanku. Kita akan menyiapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau angkat pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini melalui YouTube. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan terus bekerja dan angkat pandemi COVID ini sehingga kita bisa bersama-sama kembali dalam ibadah bersama di gereja kita yang kita cintai. Saya terus berdoa bagi Bapak Ibu dan Saudara supaya kita semua dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan sehingga tidak ada satupun jemaat yang menderita penyakit COVID-19 ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada Bapak Ibu dan Saudara. Biarlah saya hanya sebagai alat saja, dan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena kasih-Mu yang sungguh besar atas kami, sehingga kami pada kesempatan ini boleh duduk diam Tuhan untuk mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Setelah kami menaikkan puji-pujian, ucapan syukur kami, pengagungan kami melalui nyanyian yang kami sampaikan, yang kami ucapkan, yang kami nyanyikan, tiba saatnya kami duduk diam untuk membuka telinga kami, hati, pikiran kami untuk diisi bahkan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan ini supaya firman Tuhan menjadi nyata, kuasa Tuhan, kasih Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu ini, kami serahkan hati pikiran kami, juga hamba-Mu dengan segala keterbatasan ini di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa setiap kehidupan kita mengalami sukacita, kita mengalami juga kesedihan, kesusahan. Nah, hidup ini terus berjalan dan banyak sekali peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita yang bisa menyebabkan kita menjadi gelisah, cemas, takut dan lain sebagainya. Setiap saat, setiap waktu itu terjadi di dalam hidup kita. Kita mengalami yang namanya transisi setiap kali peristiwa terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin ada banyak orang yang saat ini bersedih karena harus berpisah dengan keluarga yang dicintainya, keluarga dirawat di rumah sakit, dan keluarga di rumah menanti berharap-harap dengan cemas. Bahkan ada yang harus kehilangan anggota keluarganya karena dipanggil Tuhan berkenaan dengan wabah atau pandemi COVID-19 ini. Dan ketika kita mengalami situasi ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, ada satu kehidupan ada satu perasaan yang tidak seperti yang kita harapkan, tidak kita inginkan, ada kesedihan. Mungkin juga bagi Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini dirumahkan atau di PHK, harus diam di rumah, tidak memiliki penghasilan, dan bagaimana hidup selanjutnya. Puji Tuhan kalau tidak mengalami depresi atau stres. Tetapi kita harus belajar. Kita harus belajar dari firman Tuhan bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kita. Dan setiap orang pasti mengalami
situasi sulit atau transisi peralihan di mana situasi normal kemudian tiba-tiba ada situasi yang tidak kita harapkan. Mungkin yang muda-mudi putus cinta atau harus menghadapi pensiun dan lain sebagainya. Itu masa-masa transisi kehilangan orang yang kita kasih, kita cintai dan lain sebagainya. Banyak peristiwa bisa terjadi yang tidak kita harapkan, tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai anak Tuhan harus siap, karena itu bisa menimpa siapa saja. Dan kita mencari nasihat firman Tuhan, bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu, yaitu situasi yang tidak kita harapkan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yeremia, kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah belajar melalui ayat-ayat ini, tetapi kita akan belajar saat ini dengan sudut pandang yang agak berbeda. Saya akan menolong Bapak Ibu dan Saudara membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pengawal, maksud saya pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemeria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekiah Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak, Ibu dan Saudara, krisis yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang yang dibuang, orang-orang Yerusalem yang dibuang ke Babel. Mereka mengalami perpindahan tempat dari Yerusalem ke Babel. Mereka banyak mengalami perubahan. Ada masa transisi yang luar biasa terjadi di dalam hidup mereka. Masa perpindahan, masa peralihan, masa transisi yang tidak menyenangkan. Mereka terbuang atau dibuang ke negeri asing, mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan Tuhan memakai Nabi Yeremia untuk memberi nasihat kepada orang-orang yang dibuang ke Babel itu, supaya mereka melakukan hal-hal yang nanti kita akan belajar, supaya mereka tidak berlarut-larut di dalam duka, di dalam kesedihan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak mudah seseorang menghadapi peralihan kehidupan yang tadinya aman, tentram, nyaman, sukacita, kemudian mengalami kesedihan. Tidak mudah, dan itu harus dialami semua orang. Kan semua orang mengalami transisi seperti itu. Nah, bagaimana Alkitab mengajarkan? Bagaimana Tuhan kita mengajarkan saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk dapat melewati masa transisi yang sulit itu? Hal yang pertama yang Tuhan inginkan adalah supaya kita memenuhi kebutuhan jasmani. Memenuhi kebutuhan jasmani. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Tuhan perintahkan kepada bangsa Yehuda atau penduduk Yerusalem yang ada di pembuangan supaya mereka mendirikan rumah, supaya mereka berkebun, mereka melakukan aktivitas fisik. Nah, kebutuhan jasmani termasuk di dalamnya ialah aktivitas fisik. Orang yang dalam situasi yang tertekan atau transisi atau kesedihan atau depresi, seringkali dia tidak mau melakukan apapun juga. Tidak mau makan, bahkan tidak mau mandi, diam saja melamun, meratapi kesedihan, meratapi situasi. Dan Tuhan perintahkan di sini untuk memenuhi kebutuhan fisik, salah satunya yaitu bergerak. Tubuh kita disuruh bergerak, berkegiatan, melakukan aktivitas. Jangan diam saja, jangan larut di dalam kesedihan, penuhi kebutuhan fisik kita. Beraktivitas fisik, apa saja yang bisa kita lakukan. Jangan sampai tubuh kita menjadi diam, berdiam diri. Ada pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bagaimana tubuh bisa sehat? Salah satunya adalah melakukan kegiatan. Disuruh mereka mendirikan rumah, disuruh mereka berkebun, berkegiatan. Kemudian memenuhi kebutuhan jasmani yaitu makan, minum. Dikatakan buatlah kebun, berkebunlah untuk menikmati hasilnya. Hasilnya dinikmati, dimakan. Berarti bicara mengenai kebutuhan jasmani, memakan, minum, makan. Juga kebutuhan tempat tinggal. Kadang-kadang orang yang sudah situasi transisi, mengalami depresi, stres, lupa akan rumah, lupa akan makan, lupa akan minum, lupa akan tidur. Enggak tidur, enggak makan, enggak mandi. Ya, kalau repot ya. Nah, Tuhan perintahkan kita memenuhi kebutuhan fisik. Makan, minum, istirahat, tidur, berkegiatan, melakukan aktivitas fisik ya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, Tuhan perintahkan kepada orang-orang yang dibuang ke Babel itu supaya mereka mengambil istri atau mengambilkan istri bagi anak laki-laki mereka, atau mengambil atau mencarikan suami bagi anak-anak perempuan mereka, supaya mereka terhibur, supaya hati mereka senang ketika sedang ada pesta pernikahan. Pasti sukacita, pasti senang.
ada teman yang menemani tatkala situasi yang sulit dalam masa transisi itu. Di sini Tuhan ingin supaya kita memenuhi, memperhatikan dan memenuhi kebutuhan jiwa ini, kebutuhan jiwa. Sukacita, senang, jangan larut kepada kesedihan senantiasa, tetapi bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 22, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang padam mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita larut di dalam kesedihan, tetapi bersukacita, bergembira. Jiwa kita perlu dipenuhi sukacita dan kegembiraan. Lakukan hal-hal yang menyenangkan. Kalau kita di rumah saja, ya lakukan hal-hal yang menyenangkan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai, anak kita, istri kita, suami kita, saudara-saudara kita. Bersenang-senang, rayakan setiap hal yang baik ketika kita di dalam situasi sulit. Tetapi Tuhan katakan, biarlah kita bersukacita senantiasa. Ini kebenaran firman Tuhan sungguh nyata. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kalau Bapak Ibu dan Saudara pada saat ini mengalami masa transisi, masa yang sulit, Tuhan perintahkan kepada kita, saya dan saudara, supaya kita perhatikan kebutuhan fisik kita. Jangan kita larut kepada kesedihan, depresi, stres, tetapi mari kita perhatikan tubuh kita, perhatikan badan kita, perhatikan jasmani kita dengan makan, perhatikan makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kemudian berkegiatan, berolahraga, yang bisa lakukan apa saja, isi waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, mari kita bersukacita, bergembira senantiasa. Jangan sampai kita murung. Ingatlah hal-hal yang baik, rayakan, buat hal-hal yang membuat kita senang, membuat kita sukacita. Hal yang ketiga, Tuhan minta kepada orang-orang di Babel, orang-orang Yerusalem yang dibuang ke Babel, mereka diminta untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana Allah membuang mereka. Kesejahteraan kota, kesejahteraan orang lain, kesejahteraan satu wilayah. Berarti ini berbicara mengenai kebutuhan sosial. Perhatikan kebutuhan sosial, perhatikan orang lain. Jangan kita hanya melihat diri kita sendiri yang sedang mengalami situasi berat, tetapi perhatikan orang lain. Ada orang-orang yang lebih susah, ada orang-orang yang lebih menderita, tetapi mereka bisa bersyukur, mereka bisa mengucap syukur. Tetapi juga apa yang bisa kita buat, kita berikan kepada mereka. Usahakan kesejahteraan orang lain menjadi satu energi. Ketika kita melihat orang lain bersukacita, sukacita itu juga akan menular kepada diri kita. Tapi kalau kita melihat orang lain sedih, perasaan hati kita juga sedih. Kalau kita melihat orang lain sejahtera, kita juga akan mengalami sukacita dan sejahtera. Tuhan memerintahkan supaya bangsa yang sedang dibuang itu mengusahakan kesejahteraan. Tidak hanya mengusahakan kesejahteraan dirinya, tidak hanya bangun rumahnya sendiri, tidak hanya berkebun untuk kebunnya sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga berkontribusi bagi kehidupan sosial. Kita makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu mengusahakan juga hal-hal yang baik bagi lingkungan di mana kita ada, berdomisili, bertempat tinggal,
menetap. Apa yang bisa kita buat supaya kita juga memperoleh dampak domino dari apa yang mereka alami? Kita mengalami kesejahteraan, kita buat orang lain sejahtera, dan sukacita itu akan kembali kepada kita, akan mengalir kepada kita, membuat kita bisa kuat menghadapi situasi yang berat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, tentu hal yang paling penting juga yang perlu kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu di dalam ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi hal yang terakhir, yang ketiga, kita diminta oleh Tuhan untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan rohani. Jadi kebutuhan pribadi atau jasmani maksud saya, kemudian kebutuhan jiwani, dan ketiga kebutuhan sosial, dan yang keempat kebutuhan rohani. Diminta berdoa, diminta beribadah. Jangan sampai Bapak, Ibu, dan Saudara di situasi pandemi seperti ini, karena tidak ada ibadah di gereja, lalu kehidupan rohani kita menjadi kering, kehidupan rohani kita tidak diperhatikan. Tetaplah berdoa, tetaplah membaca firman Tuhan, karena melalui doa, melalui memperhatikan kehidupan rohani, kita dikuatkan hari demi hari. Firman Tuhan ini tidak seperti makanan rohani yang menyegarkan jiwa dan rohani kita, yang akhirnya juga menyegarkan fisik kita. Mari kita perhatikan kehidupan rohani kita. Justru ini saat dan waktunya bagi saya dan saudara untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa situasi yang sulit seperti ini tidak dapat seorang pun yang kita andalkan selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mengandalkan Dia senantiasa. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan dikuatkan. Tetapi kalau kita mengandalkan manusia, kita akan tertutup. Kalau kita mengandalkan harta benda, kita akan mengalami kesulitan, kekecewaan. Tetapi Tuhan yang Immanuel, yang senantiasa menyertai kita, Dia siap sedia kapanpun juga untuk memberi kekuatan kepada kita. Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, dan apabila kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Itu firman-Nya. Mari kita memperhatikan kehidupan rohani kita. Jangan sampai rohani kita menjadi kering, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki semangat untuk melanjutkan kehidupan yang masih panjang ini, supaya melalui kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan ini memberi kepada kita kekuatan untuk menghadapi situasi-situasi sulit di masa transisi di dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan, kita penuhi kebutuhan jasmani kita penuhi kebutuhan jiwani kita penuhi kebutuhan sosial kita penuhi kebutuhan rohani kita penuhi itu semua secara seimbang, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat. Karena keseimbangan yang ada menimbulkan kekuatan, baik kekuatan jasmani, rohani, jiwani, sosial, dan juga kekuatan rohani kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara terberkati melalui renungan pada pagi hari ini. Bapa yang kami kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, karena di tengah-tengah situasi transisi di mana kami semua
seluruh Indonesia bahkan sebagian besar di dunia ini mengalami situasi yang tidak menyenangkan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Tuhan, kami mengalami kesulitan, mengalami situasi transisi di mana saat waktu sebelum ada COVID-19 kami tenang, kami sukacita, kami gembira, kami damai, tenteram, nyaman. Tetapi kemudian datang pandemi ini sehingga semuanya menjadi berubah dan kami harus menyesuaikan diri. Untuk itu Tuhan, Engkau menyediakan jalan, Engkau memberi kekuatan kepada kami, yaitu supaya kami memperhatikan kebutuhan jasmani kami, memenuhi kebutuhan jasmani kami, memenuhi kebutuhan jiwa kami, memenuhi kebutuhan sosial kami, dan memenuhi kebutuhan rohani kami, sehingga kami menjadi kuat Tuhan. Dan akhirnya kami dapat melewati masa-masa transisi ini untuk kembali kami bisa menjalani aktivitas yang normal seperti biasa. Terima kasih Bapak,
memberkati setiap jemaatmu. Kiranya Engkau akan melindungi, memelihara, menjaga mereka dan memenuhi kebutuhan mereka hidup hari. Kiranya Engkau selalu ada di dalam kehidupan setiap umat Tuhan, untuk memberi masukan, untuk memberi nasihat, untuk menegur, memperingatkan, untuk memberikan perintah, dan juga untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Bila kami akan mengakhiri ibadah ini dengan rasa syukur, dengan sukacita, dengan gembira, karena berkat yang melimpahkan di dalam kehidupan kami hari hari Tuhan. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas kami ya Bapa. Kiranya Engkau melindungi kami ya Tuhan, sehingga kami tidak tertimpa oleh apapun juga kecuali pemeliharaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau terus membawa kami di dalam hadirat-Mu, mendekat Engkau Tuhan, dan Engkau memelihara jiwa kami, memelihara tubuh kami, memelihara roh kami, dan memelihara kehidupan sosial kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang kami kasihi. Biarlah kiranya kami pulang, kami akhiri kebaktian ini dengan rasa syukur, dan kami menerima berkat-berkat yang daripada Bapak Ibu dan Saudara. Terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan